Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala azza wa jalla ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Yang pertama-tama dan paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, di bulan yang suci ini. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kita berusaha mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, dan kita senantiasa berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang. Di antara kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu, ikhwah. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi mari kita sama-sama kampanyekan gerakan menuntut ilmu agar kita terbebas dari kebodohan dalam beragama. Jangan sampai kita pintar urusan dunia tapi bodoh dalam urusan agama. Dan tujuan kita belajar agama yang paling utama adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Karena kalau kita tidak belajar, ya, kita tidak memahami agama Islam, tidak mempelajari agama Islam, kita tidak akan tahu bagaimana cara sholat dengan benar, bagaimana cara wudhu dengan benar, ya, cara mandi wajib, ya, mandi junub dengan benar ini seperti apa. Ya. Kita mengetahui halal, haram. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan tahu. Dan yang paling penting adalah mempelajari bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, tanpa menyekutukannya. Dan tidak lupa, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap sholawat itu juga turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan pembahasan kita Kitabut Tauhid, tentang tafsir dari tauhid, apa itu tauhid, dan tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Kita mungkin selama ini bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi kita paham enggak arti dari la ilaha illallah ini? Konsekuensinya apa? Apakah cukup dengan diucapkan dengan lisan? Apakah cukup kita dengan mengucapkan la ilaha illallah saja? Tidak usah sholat, tidak usah zakat. Kan yang penting aku Islam. Islamnya kan KTP. Jadi kalau kita tidak belajar, ya kita tidak tahu arti dari la ilaha illallah ini. Dan la ilaha illallah itu adalah syarat mutlak. Syarat mutlak seorang hamba dimasukkan ke dalam surga. Sebaik apapun dia, akhlaknya baik, ya. Tapi kalau dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia masih dalam agama kekufuran, masih non-Islam, maka tidak ada kesempatan surga baginya.
Ustaz, kan yang penting baik, Ustaz. Agama mereka kan mengajarkan ke surga juga. Kita bantah bahwa ini semua batil, salah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang dalam surat apa? Ali Imran ya. Ayat berapa, Ustaz? Ali Imran, Ustaz? 18 ya? Berapa? Lupa. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang Allah ridhoi itu hanya Islam. Bukan agama selain Islam. Bagaimana kita cara mengetahui Islam yang sebenarnya? Ya belajar. Syarat la ilaha illallah. Walaupun kita masuk surga itu bukan karena amalan kita. Kita masuk surga ini bukan karena sholat kita, bukan karena sedekah kita, bukan. Tapi murni karena kasih sayang dan rahmatnya Allah. Kalau pengen masuk surga, ya minta sama Allah. Bukan aku sholat biar masuk surga, enggak. Itu pemahamannya salah. Kita mengerjakan apa-apa yang Allah ridhoi, mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Allah ridho sama kita, bisa kemungkinan kita dimasukkan ke dalam surga. Bukan banyak sholat, bukan banyak sedekah, bukan. Itu hanya menentukan derajat kita di surga nanti, Pak. Oh, ini tukang sedekah nih, ini rajin sholat nih, posisi di surganya di sana. Ya. Tingkat ketinggiannya seperti ini. Ya. Bukan karena banyaknya amal kita. Karena Allah menciptakan kita ya, untuk beribadah, dilihat siapa yang paling bagus. Siapa yang paling bagus amalannya, bukan yang paling banyak. Surat apa, Ustaz? Surat Al-Mulk ya. Ayat yang kedua kalau nggak salah. Kalau salah nih ada Ustaz, nanti bisa dikoreksi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu ya, dan mematikanmu dalam rangka untuk menguji kamu. Siapa yang paling bagus? Siapa yang paling ahsan amalannya? Bukan yang paling aksar, bukan yang paling banyak. Ya. Ini perlu kita pahami. Ya. Karena ikhwan, dalam agama Islam, ketika beribadah tidak cukup modal semangat, Pak. Nggak cukup pakai modal semangat. Karena kita beribadah, ya, nanti kita bahas nih, harus sesuai dengan tuntunan dan harus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia semangat beribadah, sholat zuhurnya 5 rakaat. Saking semangatnya ibadah, sholat duhanya full dari pagi sampai siang, nggak kerja. Karena Allah memerintahkan kita sholat duha katanya. Tapi mas nggak boleh mas sholat duha seperti itu. Loh, emangnya Allah akan mengazab saya? Emangnya saya akan dimasukkan dalam neraka gara-gara saya sholat? Sholat maghrib 5 rakaat misalnya. Kira-kira kalau sholat itu bagus nggak mas? Bagus nggak sholat? Bagus lah. Tapi kalau 5 rakaat, kan yang penting kan bagus sholat. Apakah Allah akan mengazab saya karena sholat saya ini? Ya kita jawab, Allah tidak akan mengazab Anda karena sholat Anda. Tapi Allah akan mengazab Anda karena Anda tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang kan? Agama Islam ini Pak, agama paling mudah, paling simple, ya. Nggak ribet sama sekali. Ada dalil kita kerjakan, nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya, jangan kita dikerjakan. Ya. Jangan ditambah-tambahi. Kita masuk hutan nih, kerja nebang pohon misalnya di kebun kopi. Ya. Masuk waktu sholat, apakah harus cari masjid? Sholat di situ bisa Pak. Ya. Mudah agama Islam. Kita sholat ini cuma berapa menit? 10 menit paling lama. Ya.
Kali 5 berapa menit cuma? 25 menit ya. 10 menit berarti berapa menit? 50 menit lah. Enggak lama itu, dalam 24 jam. Allah perintahkan itu untuk beribadah. Dan ini subhanallah ya. Itulah tujuan Allah menciptakan kita, untuk beribadah. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk kerja, Pak. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk wisata kuliner, bukan untuk bisnis, bukan untuk ngarit, bukan. Tapi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Beribadah, ya, bekerja juga bisa masuk dalam ibadah. Kalau kita niatkan karena untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita, apalagi punya tanggungan. Kita kita melihara anak yatim misalnya, itu bisa bernilai ibadah pekerjaan kita. Jadi tujuan diciptakan kita adalah untuk beribadah, bertauhid kepada Allah. Apa itu tauhid? Mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, menjadikan Allah itu hanya satu, Pak. Itu aja. Dan kewajiban yang paling wajib itu apa? Tauhid. Nah, kita akan membahas pentingnya tauhid dulu. Kita murojaah dulu. Betapa pentingnya tauhid dan keikhlasan dalam diri kita. Ini perlu diulang-ulang terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia," yang dipanggil semua manusia, bukan orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa, kata Allah. Yang di sini yang dipanggil siapa? Islam atau non-Islam. Itu yang Allah panggil. Bukan sekedar orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, bukan. Semua orang itu disuruh untuk menyembah Allah. Ya. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, yang berisi tentang beribadah, ya, maka maknanya adalah perintah untuk bertauhid. Dalam Al-Qur'an kalau ada kalimat beribadahlah, ya, maka itu artinya tauhid. Perintah untuk bertauhid. Dan makna dari la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa, adalah supaya kalian semua, ya, selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Azabnya Allah Subhanahu wa taala ada di dunia dan ada di akhirat. Kita dalam kehidupan, ya, ada masalah nih. Wah, Allah lagi nguji aku. Aku sedang diuji sama Allah. Bisa jadi itu azab, Mas. Ya. Mungkin dulu antum pernah zolim sama orang, pernah makan haknya orang. Ya. Ketika Allah berikan bencana, ya, kesulitan dalam hidup, bilangnya apa? Ujian. Ini ujian dari Allah. Anaknya sakit, ya, istrinya meninggal, ujian dari Allah. Ini beratnya, ya Allah, ujiannya. Padahal apa? Azab itu, ya. Azab yang Allah segerakan. Durhaka sama orang tua. Ini durhaka sama orang tua ini, Pak, ya. Durhaka sama orang tua, ini azabnya paling cepat, Pak. Apalagi buat kita laki-laki. Yang laki-laki ini harus hati-hati nih, ya. Ini kalau bicara masalah orang tua nih, Pak, ya. Bicara soal orang tua, kalau wanita setelah menikah, dia nggak ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, tapi baktinya pada siapa? Suaminya. Tapi kalau laki-laki, walaupun orang tuanya sudah mati,
tetap dia harus berbakti sama orang tuanya. Justru baktinya kita kepada orang tua, Pak. Kita ini saya juga seorang bapak, saya juga seorang ayah. Baktinya kita sebagai anak ini kepada orang tua kita dilihat ketika kapan? Ketika kita sudah jadi orang tua, ketika kita punya anak. Dan orang tua kita kapan? Orang tua itu sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, sudah mau mati. Nah, inilah bakti kita sebenarnya. Saya waktu usia 16-17 tahun bilang sama orang tua saya, "Pah, saya mau berbakti sama orang tua. Saya mau pulang." Waktu saya masih kuliah, umur kuliah lah. Mau pulang, saya mau berbakti sama orang tua. Apa yang mau berbakti gitu. Saya masih muda, ya. Bapak saya waktu itu masih umur 50-an lah, masih gagah, masih kerja, masih dinas. Apa yang masih mau berbakti? Udah, kamu gak usah pulang, sana aja lah. Enggak, saya maksa mau pulang. Ketika minta pendapat sama salah seorang ustadz, nanti Dimas, nanti ketika kamu sudah menikah, kamu punya anak, bapakmu sudah tua, makmu sudah tua, itulah yang namanya bakti, sebenar-benarnya bakti. Bapak mak kita dulu ngerawat kita, pengen kita supaya cepat besar, cepat berjalan, gitu Pak ya. Anak pinter, anak siapa? Mak kita, bapak itu seperti itu dulu. Kita ngerawat orang tua kita, berharap dia mati, Pak. Mati dapat warisan, selesai. Subhanallah, Pak. Ini azab yang paling disegerakan ini, Pak. Karena apa? Orang tua itu kan semakin dia tua, semakin kayak anak-anak, Pak ya. Suka marah-marah, suka ngigau ya, ngompol di situ ya. Apalagi kalau lupa itu pikun ya kan. Sama cucunya sendiri kadang nggak tahu ya. Ngompol di situ, buang air di situ pokoknya. Dan ini kita sebagai anak ini harus apa reaksi kita? Dia lama caknya ngomong sama saudara-saudaranya, caknya mama nih meninggal lebih selamat dia, tidak tersiksa lagi di dunia. Ini ciri-ciri anak yang durhaka. Kata Allah apa? Wala taqulahum ma'uf. Jangan kalian berkata sama orang tua. Jangankan berkata ya. Apalagi ngomong, caknya mama nih mati belah biar tenang di surga. Tenang gimana? Ya. Apakah ketika orang tua kita meninggal lepas bakti kita sebagai orang tua, sebagai anak? Enggak. Ini saya bicara laki-laki ya. Apa yang dilakukan? Menyambung silaturahim kepada keluarga orang tua kita. Adiknya, kakaknya. Kalau ibu kita punya adik di Flores sana, telepon. Gimana Bi kabarnya? Gimana tante kabarnya? Telepon. Ibu kita punya kakak, Pak D kita di Papua Nugini misalnya, telepon. Tanya kabarnya gimana? Menyambung silaturahim. Terus apa lagi? Menjadi anak yang solih, mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian apa? Membayar hutangnya, Pak. Cari tahu emak kita ini punya hutang nggak dulu. Ya. Biasanya kalau adat kita kan di Lubuk Linggau Musirawas ini, sebelum orang tua kita dikuburkan, bilang dulu ya ada apa? Ini Ustaz, apa? Tuan rumah lah, perwakilan tuan rumah. Bapak, ibu-ibu, kalau saudara kami ini, Ibu Fulana punya hutang, tolong segera diberitahu pada ahli waris ya. Kalau mau diikhlaskan, monggo silakan diikhlaskan agar meringankan hisabnya. Biasanya seperti itu. Ya. Ini tugas kita cari, Pak. Cari orang tua kita ini punya hutang apa enggak? Ya. Apakah ini termasuk ibadah? Iya, ini termasuk ibadah. Karena berbakti kepada orang tua. Semua orang di dunia ini, Pak, ya, 90% yang sukses masalah dunia itu tidak lepas dari campur tangan bakti kepada orang tua. Dan orang yang sengsara hidupnya di dunia ya, urusannya kacau, bisnisnya kacau ya, pekerjaannya kacau, biasanya apa? Durhaka pada orang tua. Ini biasanya, Pak ya, nggak semuanya ya. Biasanya. Tapi kalau saya tetap heran, kok orang ini sholat jarang ketemu gitu loh. Tapi kok bisnisnya di mana-mana gitu kan. Istrinya Masya Allah ya, istrinya solihah, berbakti sama dia, anak-anaknya lucu-lucu gitu kan. Mobilnya bagus-bagus, ternyata apa?
Setiap pekan dia ngunjungin orang tuanya, "Mak, nak makan apa, Mak?" Dia keluar kota urusan bisnis, yang ditelepon pertama siapa? Emaknya. "Mak, nak oleh-oleh enggak, Mak?" "Mak, sudah ku transfer, Mak." Ini apa, kebaikan di dunia pun disegerakan seperti ini ya. Dan apakah ini termasuk ibadah? Iya, ini termasuk ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Di sini Ibnu Jauzi rahimallahu taala menyebutkan beberapa penafsiran para ulama terhadap kalimat mudah-mudahan kalian bertakwa. Apa itu takwa ya? Di antaranya perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan maksudnya adalah mudah-mudahan kalian menjaga diri dari syirik. Ketika kita bertakwa ya, kita berusaha menjaga diri kita dari kesyirikan. Syirik ini, Pak, racun yang paling mematikan, Pak. Kesyirikan ini racun yang paling mematikan. Syirik, masih ingat? Syirik itu ada dua, Pak. Syirik kecil dan syirik besar. Kalau seseorang melakukan syirik besar, sudah hapus semua amalannya. Semua amalannya tertolak semua. Dihapuskan semua. Tapi kalau dia melakukan syirik kecil itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi dosanya sama-sama besar. Sama dosa syirik besar tadi. Waktu saya masih SD, Pak. Masih lucu-lucunya gitu kan. Diajari yang namanya syirik itu ya nyembah patung. Oh, itu syirik. Tapi kami tidak diajari bahwa kita harus mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya biarlah di masjid itu kan orang-orang yang beragama itu kan dia punya agama sendiri, punya Tuhan sendiri. Ya biarin aja mereka. Padahal dalam Islam ya, semua Tuhan selain Allah itu salah. Wah, egois dalam Islam ini. Bukan egois, Pak. Emang ini tuntunannya seperti itu ya. Dan kita harus mengingkari mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Dan syirik ini, Pak, syirik ini dosa yang tidak akan Allah ampuni, Pak. Kalau seseorang melakukan kesyirikan dan dia mati dalam keadaan syirik, maka dosanya tidak akan diampuni, dia akan kekal di dalam neraka. Ini khusus dosa syirik ya. Khusus dosa syirik. Allah tidak akan ampuni. Allah sendiri, Pak, yang bilang dalam Al-Quran banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik. Gimana, Ustaz? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selainnya. Dosa membunuh, dosa riba, dosa apa lagi? Dosa apa lagi dosa? Banyak ya dosa ya. Semuanya bisa Allah ampuni. Dosa berzina, ya. Dosa pacaran Allah ampuni, Pak. Kecuali dosa syirik. Yang disebutkan dalam ayat ini, dia mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau sebelum mati, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui bahwa ini salah. Ya Allah, dulu tahun 2005 ya Allah, aku pernah ke dukun ya Allah. Aku pernah pakai penglaris jualan ya Allah. Aku bertaubat ya Allah. Ketika dia mengucapkan seperti itu dan dia bersungguh-sungguh, dia menyesali perbuatannya, dia takut kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Tapi kalau dia baru balik dari rumah dukun nih, Pak, berobat ke dukun atau minta penglaris sama dukun, balik dari rumah dukun kecelakaan mati, ya sudah pasti dia masuk neraka. Sudah dipastikan ini, Pak, ya. Bukan wah ini ustadz ini suka mengkafir-kafirkan, bukan mengkafir-kafirkan, Pak, ya. Kita hanya menyampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Masalah fikih, Pak, masalah fikih, pemahaman cara sholat, ya, cara wudhu, kita masih toleransi, Pak. Oh nggak apa-apa, mungkin dia belum paham. Oh cara sholatnya ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini. Oh itu masalah pemahaman lah, bisa bisa dibicarakan. Tapi kalau masalah syirik, masalah akidah, masalah keyakinan, tauhid, maka tidak ada toleransi, Pak. Kalau salah kita bilang salah. Oh tidak apa-apa ke dukun tuh. Yang penting kan kita kan hati kita sama Allah.
Nggak apa-apa mas nyembah batu, minta sama puyang, nak nikah, anaknya mau nikah nih, minta sama puyang dulu, mbah. Kalau di tempat kami orang Jawa itu mas, Ustaz, jaluk sih orang baik, mbah, ki putuku orang bojo mbah, dongok nih mbah, minta ke kuburan keramat, minta doakan sama mbahnya yang sudah mati. Lah wong mbahnya lagi diazab sama Allah kok, ya. Logika kita masuk nggak pak kira-kira? Kita punya puyang di dalam kuburan, ya. Ketika anak kita mau nikah, minta persetujuan mbahnya dalam kuburan dulu. Minta hari pas. Hari yang Hari baik. Ya. Dalam Islam semua hari itu baik semua, Pak. Ya. Nggak ada istilah ini, ya. Makanya agama Islam paling mudah. Saya pernah transaksi sama orang non muslim gitu kan. Wah, maaf ya, nggak bisa transaksi sekarang. Loh, kenapa? Kita masih perayaan hari rayanya. Waduh, repot banget ini. Barang saya udah sama dia gitu kan. Kapan mas? 2 minggu lagi gitu. Waduh, repot ya. Makanya agama Islam agama paling mudah. Kalau mau nikah ya udah nikah aja. Sekarang aja boleh kok. Ya. Nanti malam boleh kok. Besok pagi boleh. Nggak ada namanya hari sial. Ya. Nggak perlu minta ke kuburan. Nggak perlu minta kepada batu. Syaratnya, nah ini kita ulangi lagi ya. Syarat bolehnya kita minta. Selain ini haram. Yang pertama dia hidup, yang kedua dia mampu, dan yang ketiga dia hadir. Ya. Bang Zul di depan saya nih. Dia hidup, ya. Dia hadir. Bang Zul minta tolong bang, ambilkan kabel bang. Kira-kira mampu nggak? Mampu. Tapi kalau Bang Zul lagi di Mekah, lagi umroh misalnya, komunikasi nggak ada. Bang Zul, tolong belikan ayam goreng Bang Zul di Mekah, Bang Zul. Haram, nggak boleh. Karena apa? Dia tidak hadir di depan kita, nggak ada komunikasi, ya. Nggak perlu hadir di depan, maksudnya gini ya, kan bisa video call, bisa ini kan, bisa telepon. Ya. Ini syarat bolehnya kita minta. Bang Zul, dia hadir, dia hidup. Bang Zul, saya pinjam uang bang 5 miliar. Mampu gak kira-kira Bang Zul? Pinjemin saya 5 miliar. Hah? Gak mampu. Haram saya minta. Bang Zul pinjam uang 50 ribu Bang Zul. Oh ada nih San. Maka boleh. Gampang gak Pak agama Islam? Gampang Pak. Gampang banget. Agama Islam itu agama yang paling gampang dan paling lengkap. Cara jualan diajari dalam Islam. Cara apa lagi? Cara mandi junub, ya, habis berhubungan suami istri diajari dalam Islam, Pak. Ya. Cara masuk kamar mandi diajari. Apa lagi? Cara minum diajari, nggak boleh bersandar, nggak boleh ditiup, nggak boleh apa lagi bernafas dalam gelas. Ini semuanya lengkap, ya kan? Ini subhanallah mudah sekali agama Islam ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakannya, barang siapa yang mengikhlaskan amalannya untuk beribadah kepada Allah ya, dan dia beramal itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka amalan inilah yang diterima. Dia beribadah karena Allah, ya. Dia nggak berharap apapun pada manusia, nggak berharap pujian, nggak berharap reward, hadiah dari atasan, ya. Dia nggak pengen dipuji, ya. Dan dia mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dua ini harus sinkron, Pak. Paham ya? Dua ini harus sinkron. Kalau dia ikhlas saja tidak mengikuti sunnah, maka tertolak. Kalau dia mengikuti sunnah, tapi dia tidak ikhlas, maka juga tertolak. Kita ambil studi kasus. Contoh, sholat di masjid, sholat subuh misalnya. Ini kita ambil bujangan lah. Pemuda, tampan, solih, ya. Tapi dia berangkat ke masjid ini, Pak. Sholat subuh ini hanya karena dia jadi imam, terus di belakangnya ini ada calon mertuanya. Wih, bapak ini punya anak cantik nih, lagi mondok, lagi ngapal Quran, anaknya gadis. Ya.
baru tamat SMA. Wah, cocok ini. Yang seharusnya dia ngimam, mau membaca surat Al-Bayyinah, jadi membaca surat Al-Insan misalnya. Kan panjang tuh. Akhirnya apa? Hati dia tidak ikhlas. Kemudian dia, ini contoh ya, dia beribadah pada Allah ikhlas, benar-benar lillahi ta'ala pokoknya. Pokoknya aku sholat ini ikhlasnya karena Allah. Tapi sholatnya 5 rakaat sholat subuhnya. Apakah diterima? Boten, Pak. Boten sakit diterima, Pak. Mau sholat subuh 5 rakaatnya gimana ini? Ya. Yang penting kan baik, Mas. Ya, ini tadi kita kembali ke konsep awal. Dalam Islam tidak cukup, yang penting baik. Ya. Kalau ada, Pak ya. Kayak kita kan semua kan orang awam, Pak ya. Orang awam ya, kita belajar agama kan sebentar dulu waktu sekolah kan. Kalau ada yang ngasih ilmu-ilmu agama, ya, tanya ada dalilnya enggak? Mas, nanti amalkan ini ya, Mas ya. Ini amalan pembuka pintu rezeki. Wah, biasanya kalau orang kan kalau amal-amal pembuka pintu rezeki ya, seneng gue. Mas baca doa ini nanti baca doa ini Mas 1000 kali Mas. Nanti rezekinya nambah. Ngeten Mas. Pokoknya jos sih. Tanya sama orang yang ngasih ini, apakah dulu Nabi mengerjakan? Apakah para sahabat mencontohkan? Kalau enggak, ya jangan kita ikutin. Tapi Mas, kata ustadzku bagus ini Mas. Kata mbahku bagus ini. Mbahku Mas baca ini, sawahnya banyak Mas. Ya bukan masalah sawahnya banyak Mas. Ya. Walaupun dia nggak baca doa ini, kalau dia kerja keras sungguh-sungguh ya, Allah takdirkan dia kaya, ya kaya dia. Ya. Ini masalah agama. Tapi kalau masalah dunia, tanya ada larangannya apa enggak? Bapak-bapak dan ibu-ibu ya, buka kitab hadis, Kutubus Sittah ya, kitab-kitab hadis itu. Cari larangan makan apel enggak ketemu, Pak. Larangan makan mendoan enggak ada di situ, Pak. Larangan makan apa lagi? Sate, kelatak enggak ada, Pak. Ya. Ini masalah apa? Dunia. Tapi kalau cari cara sholat subuh misalnya, cari ini doa iftitahnya, ini doanya iftitah ada sekian, ada dalam hadis. Karena apa? Urusan agama. Dalam Al-Qur'an ya ataupun hadis nggak ada larangan sama sekali bapak ibu-ibu mau punya Innova atau mau punya Fortuner, monggo silahkan. Yang penting apa? Punya duit, mau beli ya. Monggo silahkan, mau pakai mobil apa silahkan ya. Selagi itu bermanfaat. Nggak ada larangannya. Ini masalah apa? Dunia. Dan inilah tujuan Allah menciptakan kita, Pak. Ya. Tujuan Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Ya. Bukan untuk neko-neko enggak, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami hadapkan segala amal yang telah mereka perbuat, kemudian kami jadikan habaan mansura. Habaan mansura itu apa? Debu yang berterbangan. Ini buat siapa? Buat orang-orang yang semangat beribadah tapi tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat, ya, nanti dia membawa pahala yang besar, tapi Allah jadikan seperti debu yang berterbangan, gak kelihatan, ora kerise, Pak. Karena apa? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini sepele, tapi jangan disepelekan. Kalau kita belum bisa mengerjakan, minimal diem, ojo ngenyek. Wah, cadaran koyo ninja, ini nggak perlu, kalimat seperti ini nggak perlu diucapkan, Pak. Fanatik, beragama mabuk agama. Bukan mabuk agama, Pak. Bukan fanatik, kita yang bodoh. Kita yang nggak paham ilmunya. Mas, ini katoknya dawa, ini banjiran, katoknya cingkrang, ini banjiran apa, Mas? Bukan kebanjiran, Bapak ini apa tenggelam apa berarti? Kan? Kalau kita belum bisa mengerjakan, minimal apa? Diem. Ya? Bisa dipahami ya? Ini masalah apa? Sunnah. Sunnah ini sepele tapi jangan disepelekan.
Teman-teman yang mengamalkan sunnah, Pak, ya. Teman-teman yang sudah mulai mengamalkan sunnah, ini saya yakin kupingnya udah tebel, Pak. Mau dikatain teroris, wah saya itu sekampung heboh, Pak. Wah ini teroris iki, milu ISIS iki. Milu ISIS gimana? Wis jenggoten katoke cingkrangi wis ISIS iki. Yakin ISIS heboh satu kampung, Pak. Wah itu si Dimas iki melu aliran opo saiki kae. Udah biasa itu, Pak. Udah biasa itu. Ya karena menggenggam sunnah itu berat, Pak. Menggenggam sunnah ya. Mengamalkan sunnah ini seperti menggenggam bara api, Pak. Tahu bara api, Pak ya? Arang itu, Pak. Arang panas, mau geni kayak. Kalau enggak kuat, apa yang terjadi? Lepas. Ya. Kalau orang yang mengamalkan sunnah, ya, pakai jenggot, dikatain, wah ini adine Amrozi, wah ini adine Umar Patek, wah kayak kambing, apa yang terjadi? Tak cukur, Pak, jenggot itu. Ini kalau enggak kuat. Dan ini termasuk ibadah, Pak, ya. Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW itu termasuk ibadah. Tapi kan Mas, aku sudah mengerjakan yang wajib, ya. Terus sunnahnya buat apa? Sunnah ini bonus, Pak. Sunnah Nabi Muhammad SAW ini adalah pelengkapnya Al-Quran. Tanpa sunnah, kita akan kacau memahami Al-Quran, Pak. Tanpa hadis, kita tidak akan paham sama Al-Quran. Karena landasan hidup kita, pedoman hidup kita itu, Pak, ada 3, Pak. Al-Quran, sunnah, dan pemahaman para sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pemahaman saya, bukan kepemahaman jenengan, bukan. Bukan yang penting baik, yang penting jadi mbahku apik, ngeten Mas, bukan gitu ya. Tapi apa? Beribadah sesuai dengan Al-Quran, sunnah, pemahaman para sahabat. Kenapa pemahaman para sahabat? Karena sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang pertama kali melihat Nabi. Orang yang pertama kali mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak semua sahabat itu duduk di majelis. Nggak semua sahabat itu duduk di kajian, enggak, Pak. Sahabat itu, Pak, ada yang berdagang, ya. Ada yang berdagang hasilnya buat bangun masjid. Ada sahabat yang diutus berangkat perang, ya. Ada sahabat yang fokus nyatet apa yang diucapkan oleh Nabi, ya. Akhirnya apa? Adalah hadis. Sabda Nabi Muhammad SAW. Ada tugasnya masing-masing, ya. Tapi kita meyakini bahwa semua sahabat Nabi Muhammad SAW itu masuk surga. Jangan sampai terprovokasi, Pak. Karena ada sebuah kelompok yang mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidak semuanya masuk surga. Ya. Ada sahabat-sahabat yang masuk neraka. Nah, inilah yang disebut dengan Syiah Rafidhah. Syiah yang nggak suka sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Jangan terpengaruh, Pak. Dalam beribadah, ikhlas adalah kunci utamanya, Pak. Ikhlas ini perkara yang paling berat. Ikhlas ini perkara yang paling berat. Karena apa? Ikhlas ini adalah hakikat agama Islam. Ikhlas ini hakikat agama Islam. Karena Islam adalah kepasrahan kepada Allah. Pasrah sama Allah bukan berarti menyandarkan takdir. Wes aku pokoknya nek wayahe sugih ya sugih, rasa nyambut gawe, rasa kerja. Kalau Allah mudahkan saya kaya, maka Allah kan kaya. Di rumah aja tidur. Nah, ini menyandarkan pada takdir. Nggak boleh. Kalau dia menyandarkan pada takdir, dia harus ada usaha dulu. Saya pengen punya anak hafal Al-Quran, tapi bener cepai HP terus. Nyo, YouTube nyo, nonton. Ya, orang tuanya main slot. Pengen anak soleh dan solihah, gimana? Impossible, Pak. Nggak mungkin gitu loh. Ya. Kecil kemungkinan sih. Jadi ada ikhtiarnya dulu.
kalau pengen anak kita solih dan soliha, ya, yang pertama diperbaiki siapa? Bapaknya dulu. Karena ini nahkodanya ini, pemimpinnya, ya, sopirnya ini. Kalau kita sudah solih, baru istri dan anak kita. Kasih makan yang halal. Sekolahkan dengan cara yang baik, ya. Sekolahkan di pondok, misalnya pondok tahfiz, ya. Biayai dengan nafkah yang halal, ya. Ini insya Allah anaknya jadi, Pak. Bukan pasrah kepada Allah dengan cara menyandarkan takdir, ya. Pokoknya aku nek Allah kasih aku makan, ya wes engko ada orang nganter makanan lah. Ya ini nggak mungkin, Pak, ya. Semua itu butuh usaha, ya. Kayak kita masuk surga, kita pengen masuk surga itu sulit, Pak. Surga itu mahal. Surga itu mahal, tapi orang miskin bisa beli. Ini gimana ini konsepnya? Surga itu mahal, tapi orang miskin bisa beli. Karena apa? Harganya itu bukan dari dinar, bukan dari dirham, bukan dari dolar, bukan, Pak, harga surga. Tapi dengan ketakwaan, ibadah kepada Allah. Orang miskin, Pak, bisa beli, Pak. Ini bukan saya menjatuhkan orang miskin, bukan ya. Yang namanya miskin itu apa? Dia punya pekerjaan tapi tidak mampu mencukupi kehidupannya. Kalau orang fakir apa? Nggak punya pekerjaan, nggak mampu memenuhi kebutuhan hidup, dia fakir. Ya. Dia miskin tapi bisa masuk surga. Ya. Dia cari botol bekas misalnya, dapat 10.000, dapat sekarung, jual 10.000, beli ayam geprek, makan sama-sama keluarganya. Halal ini, Pak. Ya. Bandingkan orang-orang kaya, ya, nggak tahu hasilnya dari mana dia. Ya. Nanti di akhirat hisabnya cepat nih, orang miskin ini bisa masuk surga. Ya. Karena apa? Ketika seseorang pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ya dia harus bersusah-susah dulu di dunia, Pak. Kita sebagai kaum muslimin, ini semuanya serba dilarang. Gimana, Pak? Dilarang semua kita. Main perempuan nggak boleh. Riba nggak boleh. Judi nggak boleh. Apalagi nonton-nonton yang haram nggak boleh, padahal itu asik-asik semua itu, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini, Mas, penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Orang mukmin mau ngapa-ngapain dilarang. Mau beli mobil pakai sistem seperti ini nggak boleh. Orang non muslim nggak peduli dia, ya. Mau korupsi, mau apa ini, ya, mau nipu, nggak peduli dia. Karena nggak ada keimanan dalam hatinya, nggak takut Allah dia. Ya. Makanya hidup di dunia harus bersabar. Ya. Selain kita pasrah kepada Allah, ya, kita juga harus berusaha mencari keridhaan Allah. Pasrah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Emang ada cara seseorang itu pasrah kepada selain Allah? Ada, Mas. Mau berangkat ke Curup, kalau nggak bawa batu cincin, nggak tenang dia, Pak. Wah, aku sampai PUT, bayar lagi. Nggak bayar lagi, Mas. Wah, cincinku ketinggalan deh. Cincinku ketinggalan, nanti kalau nggak ini, hatiku nggak serak. Cincinnya ini yang menyelamatkan dia, katanya. Kalau nggak ada ini, wah bisa kecelakaan, bisa kena begal, kata dia. Ini, ya, memasrahkan, bertawakalnya sama siapa? Sama batu cincin. Pakai batu boleh nggak, Pak, batu cincin? Boleh. Mau 5, mau 7, pakai nggak apa-apa. Ya. Yang penting tidak meyakini bahwa batu ini memiliki khasiat. Khasiat-khasiat yang nggak ada penelitiannya, nggak ada ilmiahnya. Ini nggak boleh. Betul, Pak. Kalau dia meyakini bahwa benda ini mampu menyelamatkan dia dari kemudorotan, termasuk pada kesyirikan. Kadang kalau kita pernah melakukan, kita ketawa-ketawa sendiri, Pak. Wah, aku dulu pernah ya itu. Ya, udah ini istighfar aja, udah dibuang aja. Ya. Kalau nggak bawa ini, kalau buka toko, nggak bawa batu cincin, nggak bawa kopelan dari Simbah, kayak sepi toko gue hari ini, kayaknya nggak serak aku. Nah ini jelas-jelas pada
kesyirikan. Karena dia menggantungkan urusannya kepada selain Allah. Dia sudah berdoa, ya Allah, hari ini saya mau buka toko. Ya. Lariskan daganganku ya Allah, aku mau ngasih makan anak dan istriku sama orang-orang tanggunganku pakai nafkah yang halal ya Allah. Karena banyak orang yang bergantung pada usahaku ya Allah. Ya. Ini insya Allah laris dan berkah. Ya. Bismillah buka toko, nggak ada ritual-ritual khusus Pak. Bismillah buka warungnya, jebreng wis. Insya Allah pembeli akan datang sendiri, nggak perlu ke orang pinter. Itu sebenarnya bukan orang pinter ya, kita yang pinter Pak ya. Ya. Kenapa disebut orang pinter Pak? Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang orang bodoh. Paham Pak ya? Masya Allah ya. Ini Pak yang harus kita pahami. Yang namanya ikhlas ya, itu pasrah kepada Allah, bukan kepada selainnya. Bukan kepada batu, bukan pada cincin ya, bukan kepada kuburan ya. Kalau orang udah meninggal, ya udah meninggal, cukup kita doakan di rumah aja. Ya. Atau kita mau ke kuburan, doakan. Ya, nggak ada ritual-ritual khusus, nggak usah, Mbah, tolong doakan Mbah, ini mau lebaran Mbah, semoga selamat Mbah, kami lebarannya mau mudik. Nah, ini gimana nih? Apakah Mbahnya bisa jawab? Kalau Mbahnya bisa jawab, saya yakin jenengan kabur Pak. Gile, hati-hati dalan, wah kabur yakin. Ya. Ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kita muter-muter Pak, muter-muter keliling, ngetes agama. Wah kayaknya aku ki ke Hindu ki serak iki, masuk Hindu Pak. Wah nggak serak iki, nggak boleh makan sapi ya, nggak boleh makan daging-dagingan. Akhirnya pindah kepada agama lain. Terus nggak cocok juga ini, nggak cocok lagi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yabtagh ghairal Islam wa may yabtaghil ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama, mencari selain Islam, mencari selain agama Islam, maka dia tidak akan diterima darinya. Enggak akan diterima agama ini. Dan di akhirat wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Khasirin. Jadi percuma Pak ya. Mau nyari-nyari agama, ada artis itu Pak, bisa sampai 3 kali pindah agama Pak. Nggak cocok ke Islam, pindah ke Nasrani. Nggak cocok Nasrani, pindah ke Hindu. Waduh ini gimana ya, nggak menemukan kebahagiaan. Satu orang seperti ini, satu lagi orang yang mengatakan semua agama ini podo wae ya. Kalau ada orang yang mengatakan seperti ini, ketahuilah Pak, orang yang ngomong ini orang yang paling bingung sedunia ya. Terus rapopo, arek Islam, arek sing lain, sing penting yo ojo gontok-gontokan ya, toleransi ya. Semua agama iki padha wae, mati ya masuk surga. Sing penting apa? Akhlake apik. Ya ini salah. Ya. Mana seperti ini? Salah. Karena agama itu cuma satu, Islam, yaitu bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah ya, artinya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tuhan-tuhan selain Allah maka salah. Harus disingkirkan, harus kita ingkari. Walaupun itu teman dekat kita sendiri. Kita punya teman dekat nih, non muslim, boleh nggak berteman? Boleh. Tapi kalau dia bilang, Mas, terki aku neng iku yo, ini ibadah ini. Buat kondangan ya Mas jam 11. Aku ibadah sih terki aku yo. Wah, ini jangan mau diterkan, Pak. Jangan mau diterkan apa? Jangan mau mengantarkan dia. Ya. Wah, saya nggak bisa ya loh. Sisan sekalian lah ke tempat ibadah saya. Jangan mau, Pak. Karena ini masuk urusan agama. Tapi kalau dia ngubungin kita, Mas, di mana Mas? Gimana?
Aku pinjam duit lah mas 1 juta mau ngobatin anak aku sakit. Kalau kita punya duit kasih pak, pinjemin. Tapi kalau dia nelpon kita suruh bantuin masak-masak acara perayaan dia, maka tidak boleh. Tapi kalau kita lebaran ngundang dia makan di rumah, maka boleh. Mudah-mudahan dengan dia tahu adat kita, ya, ibadah kita, apa perayaan kita, dia bisa masuk Islam. Tapi kalau kita diajak dia untuk ke tempat ibadah, jangan mau. Loh kenapa nggak boleh mas? Kan yang penting toleransi. Toleransi dalam Islam itu cukup dengan lakum dinukum waliyadin mbak. Bagi kalian, agama kalian. Aku nggak mau ikut campur. Jadi seperti itu. Tauhid ini syarat mutlak atau kunci masuk surga. Orang yang tidak bertauhid, maka dia tidak akan masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa laki-laki ataupun perempuan yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada sesembahan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga, masuk jannah. Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak zakat, ada kemungkinan dia masuk surga. Jadi jangan bermudah-mudahan, kata ustadznya tadi kan nggak apa-apa, nggak sholat kan masuk surga. Iya betul pak, ada kemungkinan masuk surga. Tapi apa? Dicuci di neraka, celup-celupkan dulu di neraka, baru kalau Allah berkehendak masuk surga. Rapopo lah mas, sedina dino. 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya. Kalikan aja pak. Bapak umur sekarang berapa? 54 tahun. Kalikan aja. Dibagi 1000. Berapa jam cuma hidup di dunia ini? Ya. Itu suruh nunggu 1 hari. Kalau Allah berkehendak masuk nerakanya itu 1000 hari. Kalikan pak. Berapa tahun pak di dunia? Ya. Kalau mau ngetes panasnya api neraka, waliyazubillah ya. Pengen tahu panasnya api neraka, obat nyamuk itu pak, tempelkan di kelek pak. Panasnya ini 70 kali lebih panas pak. Dari panas api neraka, dari panas api dunia. Ini panasnya api neraka. Makanya kita berdoa pada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Ini panasnya pol pak. Panas di dunia ini kemarin siang itu panasnya polok ya. Lebih panas lagi di akhirat pak. Ya. Di neraka loh pak. Ya. Makannya kita buah. Lapar nggak orang penduduk neraka? Lapar pak. Kalau dia lapar minta makan buah yang duri semua isinya. Kalau ditelan hancur tenggorokan pak. Ini mengerikan sekali pak. Jadi jangan sampai berpikiran rapopolah dosa-dosa sithik. Azab yang paling ringan, siksa yang paling ringan penghuni neraka itu dipakaikan sendal yang panas yang ngentang-ngentang itu. Ketika dipakai otaknya umap pak, apa namanya? Umap ya, mendidih otaknya. Ini azab yang paling ringan. Dan ini buat siapa? Buat pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Ini azab yang paling ringan. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan. Enggak apa-apa lah dosa sithik. Enggak apa-apa dosa sithik, Pak. Apa dosa-dosa kecil kok. Kan Allah Maha Pengampun. Gitu, Pak. Ya. Orang itu mengetahui dosa. Dengan dalil apa? Enggak apa-apa lah, Allah kan Maha Pengampun. Tapi dia lupa bahwa ayat lain menyebutkan innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya azabnya Allah itu sangat pedih. Ini orang yang tertipu, Pak. Orang yang tertipu itu apa? Orang yang mengetahui Robnya itu Maha Pengampun dan dia masih melakukan dosa. Ya. Jadi hati-hati. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Masih di pembahasan tentang tafsir syahadat la ilaha illallah.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.